Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Bina Iman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus memiliki suatu kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kehidupan kita harusnya dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam pembacaan kita dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Sebagai Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus di dalam Tuhan. Pesannya, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini berarti bahwa ada suatu perubahan kehidupan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, kehidupannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikirannya melakukan hal yang sia-sia. Kehidupannya dipenuhi dengan kehidupan yang gelap. Bahkan kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Bagi kita seharusnya melakukan satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita harus senantiasa berada di dalam persekutuan dengan Allah. Hanya dengan kita bersekutu dengan Allah, terus membangun hubungan dengan Allah, Roh Kudus akan terus memenuhi kehidupan kita. Dan itu yang memampukan kita untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang membuat mereka hidup atau orang-orang dunia hidup dengan mengikuti pikiran mereka sendiri? Karena di sini dikatakan hati mereka telah tumpul. Itu membuat mereka menyerahkan hidup mereka di dalam hawa nafsu dan mengerjakan segala sesuatu dengan kecemaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bagi kita harusnya senantiasa membawa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih satu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan kepenuhan Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita untuk dapat terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menjadi perintah Tuhan bagi kita semua. Mari melalui kesempatan ini terus berikan hidup kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, tiada waktu, sehingga hidup kita menjadi seperti
apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.